hilang panduan hidup itu. Begitu juga Anda tidak punya ide-ide lagi untuk bisa ya, mengembangkan usaha apa. Susah. Karena kemaksiatan yang sedang terjadi. Sebaliknya orang-orang yang patuh, orang yang beriman itu akan lebih mudah bagi dia. Yang ketiga, akan terhalangi dari rezeki yang Allah berikan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya seseorang akan diharamkan dari rezekinya sebab perbuatan dosa yang ia lakukan. Jadi ada rezeki-rezeki yang harusnya sampai kepada Anda, tapi kan Anda bermaksiat maka tidak dapat. Ya. Ini satu kerugian yang luar biasa. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, tadi itu yang ketiga ya. Pelaku-pelaku maksiat ini akan dijauhi oleh manusia. Misalnya orang khianat, pendusta, ya, orang yang suka fitnah, adu domba. Ini semua teman-teman akan dijauhi oleh manusia. Nggak ada orang yang suka sama dia. Dan ini masalah lain dalam hidupnya dia. Dan ini juga akan membuat orang sumpek, sedih. Karena memang tidak ada orang yang mau berteman sama dia. Yang kelima, nampak di ronah wajahnya itu tanda-tanda perbuatannya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya perbuatan maksiat itu meninggalkan bekas hitam di wajah, noda hitam dalam hati, lemah pada fisik, sempit dalam rezeki, dan kebencian dalam hati manusia. Ini kata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini semua rangkumannya sumpek, sedih ya. Saya ulangi kata beliau, sesungguhnya perbuatan maksiat meninggalkan bekas hitam di wajah. Entah seperti apa. Tapi orang kalau lihat kayak nggak ada cahaya wajah itu. Ada mungkin orang miskin, hidupnya susah, tapi karena selalu taat kepada Allah, wajahnya bercahaya. Kalau Allah bisa memberikan kepada kita digabungkan, alhamdulillah, kita sudah kaya, mampu, pintar, maka Allah berikan gabungan antara pencahayaan di wajah dan juga rezeki yang melimpah. Noda hitam dalam hati. Hatinya kelam, sumpek. Karena kalau hati terang, dia akan senang, bahagia. Kemudian lemah pada fisik. Mudah sakit, kena penyakit-penyakit kronis. Kita temukan Masya Allah orang-orang yang saleh dan salihah jauh dari semua ini. Bahkan kita temukan hidupnya husnul khatimah. Meninggal masih dalam keadaan sehat, umur 70 tahun, 80 tahun. Dalam keadaan sujud, baca Quran, lagi sholat Jumat, meninggal dunia. Beda dengan ahli maksiat ini, meninggal dalam keadaan tabrakan, narkotika, ya, di penjara dan segala macam hal. Kemudian sempit dalam rezeki. Dan yang terakhir kebencian manusia. Orang tidak suka dengan orang-orang yang berbuat maksiat ini. Secara fitrah, orang yang suka, walaupun tampan, walaupun cantik, tapi lisannya tajam, suka nyakitin orang, orang nggak suka berteman sama dia. Dan ini hal yang luar biasa teman-teman sekalian, yang harus diperhatikan baik-baik. Efeknya luar biasa. Kemudian yang keenam, lidahnya itu bisa menjadi clue pada saat meninggal, ajal datang. Umumnya ahli maksiat ini susah untuk syahadat, ya, susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tutup hidupnya dengan perbuatan buruk. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, Allah akan menutup hidup seseorang hamba sesuai dengan hal yang ia biasa lakukan. Jadi kalau teman-teman mau lihat orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, apakah hidupnya baik atau buruk, ya, itu teman-teman sekalian lihat beberapa hari sebelum dia meninggal. Dia kalau terbiasa mengerjakan satu perbuatan dalam hidupnya walaupun manusia tidak tahu, Allah akan buat dia melakukan itu. Misal contoh, selama ini orang tidak pernah tahu dia itu berzina misalnya. Maka pada saat mau meninggal, dia akan melakukan perbuatan itu sehingga nanti Allah tutup hidupnya dengan itu, wa na'udzubillah. Atau khamr, atau mencuri, atau riba, atau apa saja. Dan sebaliknya orang-orang yang terbiasa dengan perbuatan amal soleh, Allah akan tutup hidupnya
beberapa hari sebelum dia meninggal dengan maksimal mengerjakan ibadah itu. Misalnya dia biasa baca Quran, biasa sholat malam, biasa sholat duha, biasa sholat di masjid. Nanti Allah tutup hidupnya dengan itu. Dan ini bahaya sekali. Berarti orang yang terbiasa bermaksiat teman-teman, Allah akan tutup dia dengan itu. Allah permalukan di dunia dia dengan dia melakukan kemaksiatan tersebut, lalu kemudian dia akan meninggal dalam keadaan berbuat maksiat itu. Nah, ini efek yang luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi teman-teman, yang terakhir adalah yang ke-8 ya, kurang lebih. Itu bisa terwariskan perbuatan-perbuatan buruk ini. Sebagaimana amal soleh juga bisa terwariskan. Sekarang kalau terwariskan itu begini maksudnya. Teman-teman kalau biasa melakukan satu kemaksiatan, Anda kan akan kerjakan itu, akan dilihat oleh anak-anak. Anak-anak mungkin akan menjadikan sebagai contoh dan tolok ukur. Oh ternyata ayah saya itu begini, ibu saya itu begini. Kita temukan dalam rumah tangga teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang yang terbiasa teriak-teriak misalnya, bertengkar, berkelahi sama pasangannya, maka kita temukan anaknya itu memang suka teriak-teriak. Kalau di rumah itu santun, sopan, baik, maka juga begitu kondisi anak-anaknya. Keluarga itu biasa orang tuanya sholat, ya, berbagi, bersedekah, anak juga akan seperti itu. Tapi kalau mereka biasa buat kemaksiatan, anak juga kita akan temukan seperti itu. Yang kita temukan biasa orang-orang yang istilahkan broken home dan segala macam. Anak-anaknya karena dilihat ibunya sama laki-laki lain, ayahnya sama laki-laki lain. Di rumah ada khamar, di rumah ada narkotika dan segala macam hal. Anaknya jadi ikut-ikutan. Dan itu terwariskan. Itu bahaya sekali. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah lewat di rumah salah satu penjual susu di kota Madinah di malam hari. Kebetulan yang jual susu ini seorang nenek tua, punya cucu. Cucunya perempuan. Kemudian dia mengatakan pada cucunya, susu sekarang ini mulai banyak saingan yang menjual. Dan kita perlu menambah dengan air, campur dengan air. Supaya kita juga bisa dapat keuntungan. Kata cucunya, perempuan juga cucunya mengatakan kepada neneknya, kalau Umar tahu, Umar akan marah dengan kita. Sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi ada di dekat dinding rumah mereka. Ya. Dia sedang mendengar itu. Tapi mereka berdua ini tidak tahu kalau Umar bin Khattab ada di situ. Maka kata neneknya, Umar nggak ada, Umar nggak dengar. Kata si anak perempuan tersebut dengan penuh keyakinan. Sambil menangis dia mengatakan, kalau Umar tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar. Saya takut nenek. Maka dia pun menangis terisak-isak. Apa yang terjadi? Dengan tangisan si anak perempuan, cucu perempuan tadi ini, Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, bangunkan anak-anak laki-lakinya, lalu menawarkan siapa yang mau menikah dengan cucunya penjual susu. Pada waktu itu Umar bin Khattab khalifah. Anaknya semua ini ada anak-anak raja. Disuruh nikah dengan cucu penjual susu. Kenapa? Karena Umar bin Khattab tahu bahwasanya si cucu tadi ini tidak mungkin mengingatkan neneknya sambil menangis kecuali karena keimanannya. Umar bin Khattab membeli keimanan itu karena tahu nanti juga akan terwariskan itu. Dan ternyata betul sebagian ulama mengatakan dari anak Umar yang bernama Asim menikah dengan cucu penjual susu tadi, lahirlah Abdul Aziz, dan dari Abdul Aziz lahir Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan kesolehannya. Jadi ini bisa saja terjadi. Gitu kan. Ini efek-efek yang luar biasa. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan lalu apa yang harus kami lakukan. Yang pertama, jauhi semua kemaksiatan teman-teman. Apapun alasannya semaksimal mungkin. Mulai sekarang jangan lagi berbuat dosa-dosa dan Anda pribadi lebih mengerti dosa apa yang sedang Anda lakukan. Anda lebih tahu. Jadikan bahan muhasabah. Karena memang ada timbangannya. Kalau ini timbangan dosa dan ini timbangan amal saleh. Selama ini masih berimbang, Anda masih buat dosa dan Anda juga masih ibadah. Anda sholat, Anda tutup aurat. Tapi Anda juga, teman-teman sekalian, masih berzina, masih khamar dan seterusnya. Maka tidak akan ada kenikmatan dalam ibadah ini. Gak ada kehusyuan dalam sholat, tidak ada kenikmatan ibadah. Gitu loh. Ini poin yang harus digarisbawahin. Ya. Kapan ini ada kenikmatannya? Kalau dia naik rate-nya dan maksiat ini turun. Dengan cara Anda tutup, kunci. Nanti Anda akan rasakan kalau Anda tutup pintu dosa. Anda lebih tahu dosa masing-masing. Anda coba muhasabah. Apa yang Anda lakukan pelanggaran dalam keseharian. Coba tutup. Seminggu, sebulan, berhentikan. Caranya baca ancaman Allah di dosa itu. Ketik di Google
ancaman zina, ancaman riba, ancaman ini. Supaya Anda tinggalkan. Nanti ini kalau terkunci, Anda lakukan ibadah yang biasa saja. Sholat 5 waktu, sholat duha, zikir pagi petang, baca beberapa ayat Al-Quran, silaturahim keluarga yang sudah biasa. Ini akan naik nanti, naik. Nanti Anda akan rasakan kehusyuan yang luar biasa. Yang Anda tidak rasakan sebelumnya. Kan begitu. Jadi tinggalkan semua maksiat. Karena maksiat itu untuk dipelajari dan ditinggalkan. Kalau Anda pernah lakukan dulu, bertaubat kepada Allah. Taubat itu adalah tiket VIP untuk menuju kepada surga Allah SWT. Dan juga mengembalikan semua fasilitas di dunia. Karena dengan taubat, berarti dimaafkan kesalahan kita, rezeki akan datang kepada kita di dunia. Dan di akhirat kita akan selamat masuk surga insya Allah. Yang kedua teman-teman sekalian. Jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Selain jauhkan maksiat. Kalaupun sampai sudah terjadi sumpek dan sedih itu, jadikan bahan muhasabah. Kalau Anda punya kesalahan, taubat kepada Allah. Kalau Anda tidak salah dan ternyata ada gunjingan, ada fitnah yang datang, maka itu murni cobaan dari Allah. Anda bersabar. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin difitnah berzina sama Safwan, padahal beliau tidak kerjakan. Tapi itu hanya akan menambah kemuliaan bagi dia. Karena kadang-kadang untuk pindah ke satu level, Allah datangkan ujian kepada Anda. Kata sebagian ulama, ada sebagian hamba Allah, ini perumpamaan, yang dia akan disampaikan oleh Allah di derajat yang sangat tinggi di surga. Yang dia tidak bisa jangkau kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun sholat duha, 100 tahun sedekah, 100 tahun bakti sama orang tua. Tapi umur dia hanya 60 tahun. Umur dia hanya 60 tahun. Maka Allah datangkan ujian buat dia. Dia difitnah, bangkrut usaha, kena penyakit 10 tahun. Untuk mencapai derajat tersebut. Karena dengan amal sholat dia tidak cukup. Kalau dia tidak ada buat kesalahan. Kalau dia buat kesalahan, ya sudah introspeksi diri. Tutupin aib itu, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah SWT. Jadi poin pertama, tinggalkan semua maksiat semaksimal mungkin. Kalau Anda bisa lakukan, sudah selesai. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi, tahap kedua adalah bagaimana Anda introspeksi diri. Kalau dari diri Anda, segera taubat kepada Allah. Kemudian kalau bukan dari Anda, murni cobaan, maka bersabar. Yang ketiga, dan ini yang tidak kalah penting teman-teman sekalian, sering ucapkan doa-doa. Ada beberapa doa. Ya. Yang pertama sekali adalah saya ingin sebutkan hadis Nabi SAW. Dan ini disebutkan kalau Rasulullah SAW sedang merasa ada penderitaan, ada kesusahan, maka beliau membaca ini. Dalam hadis dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW berdoa ketika kesusahan, misalnya pasukan perang, beliau berharap bisa menang, gitu kan. Ada masalah-masalah peceklik yang sedang datang, musim panas, maka Nabi SAW baca La ilaha illallahul azimul halim. Ya, kalau sempat tulis Alhamdulillah, kalau enggak maka mungkin bisa didengarkan, semoga bisa dihafal. La ilaha illallahul azimul halim. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Al-azim yang maha agung, al-halim ini adalah yang maha bijaksana, lembut. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Ini potongan keduanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung. Potongan ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, rabbus samawati wal ard. Tuhan pemilik langit dan pemilik bumi. Wa rabbul arshil karim, pemilik singgasana yang agung. Jadi saya ulangi, la ilaha illallahul halimul, la ilaha illallahul azimul halim. Azim agung, halim itu sabar, penyayang, dan seterusnya bisa bermakna itu. Kemudian la ilaha illallah rabbul arshil azim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Rabbus samawati wa rabbul ard, Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Wa rabbul arshil karim, dan pemilik singgasana yang mulia. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW sering ucapkan itu kalau beliau merasa ada sesuatu yang mengganjal. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan tentang doa resah, doa sedih, gundah.
yaitu membaca Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Artinya Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, maka jangan pernah engkau sandarkan keputusanku pada diriku sekejap mata. Jadi biarkan engkau yang memutuskan semua ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaikan semua urusanku. La ilaha illa ant, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani. Juga dalam riwayat yang lain, riwayat yang dihasankan oleh Albani, diriwayatkan oleh Tirmidzi, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW jika disusahkan sebuah perkara, beliau membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, dengan rahmatmu lah aku memohon pertolongan. Kemudian dalam hadis yang lain, ini beberapa jenis doanya ya. Ini kurang lebih doa yang keempat. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada dia, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa bacaan yang kalau kau baca ketika kamu susah? Maka dia mengatakan iya. Maka kata Nabi SAW, bacalah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Dua kali Allah yang disebutkan. La usyriku bihi syai'an, aku tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, man asabahu hammun au ghammun au saqamun au syiddah faqal, siapa yang tertimpa resah, gundah, sakit, kesulitan, kesempitan, lalu dia mengucapkan Allahu Rabbi la syarikalah, Allah Tuhanku tidak ada sekutu bersamanya, kecuali pasti Allah akan angkat darinya. Hadis ini riwayat Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, jadi kita baca ringkas kan, Allah Rabbi la syarikalah. Udah kita ulangi zikir itu, maka ini akan menjadi penyebab diangkatnya permasalahan kita. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tiada sesuatu kegundahan dan kesedihan, sumpek, gelisah yang menimpa seseorang lalu dia membaca Allahumma inni abduka, ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu, wabni abdika, dan anak hambamu laki-laki, wabni amatika, dan anak hambamu perempuan, maksudnya ayahku adalah hambamu, ibuku juga adalah hambamu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku, ini bagian tengah kepala, di tanganmu, madin fiyya hukmuk, berjalan berlaku keputusanmu padaku, adlun fiyya qada'uk, sangat adil keputusanmu padaku, as'aluka bikulli ismin huwalak, aku memohon kepada semua nama yang kau miliki, sammaita bihi nafsak, engkau menamakan dirimu dengannya, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan kepada salah satu hambamu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan pada kitabmu, au sta'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau menyimpannya di sisimu, di ilmu ghaib milikmu, antaj'al Qur'an rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penghibur hatiku, wa nura sadri, cahaya dadaku, wajila'a huzni wa dhahaba hammi, dan penghibur kesedihanku juga penghibur kegelisahanku. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini, maka Allah akan mengganti kesedihannya menjadi kesenangan. Allah akan ganti kesedihannya menjadi kesenangan. Jadi ini wasiat Nabi SAW. Memang sedikit panjang,
Tapi ini kalau anda hafal insya Allah dan anda amalkan, dijamin ya, oleh Nabi SAW akan mendapatkan jalan keluar. Begitu juga teman-teman sekalian dengan doa Zannun. Disebutkan dalam Zannun ini Nabi Yunus ya. Pada saat beliau di dalam perutnya ikan, ya, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah, aku termasuk orang-orang zalim. Ada sebuah riwayat gitu kan. Disebutkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami pernah duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu jika salah satu dari kalian didatangi kesusahan, musibah dari musibah-musibah dunia, ia berdoa dengannya niscaya akan dilepaskan darinya, akan selesai permasalahannya. Lalu beliau dijawab, tentu kami mau wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, doa Zannun yang ditelan oleh ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini beberapa jenis doa yang kita boleh baca, anjuran untuk baca. Ya, dan kalau misalnya anda belum menghafalnya, anda bisa tentunya kembali kepada doa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu, anda bisa sampaikan. Yang penting adab doanya, anda menghadap kiblat, anda lebih baik berudu, ya. Kalau mau lebih bagus lagi, anda sholat sunnah, taubat 2 rakaat. Selesai salam, anda mengangkat tangan ke langit. Jangan lupa puji Allah dulu minimal, alhamdulillah. Kemudian baca salawat kepada Nabi SAW. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lalu bahasa Melayu itu bahasa Indonesia. Ya Allah, sungguhnya hambamu ini telah tertimpa penyakit yang sudah sekian tahun menderita. Ya. Angkatlah penyakit ini ya Allah, hanya Engkau lah yang bisa memberikan kesembuhan. Ya Allah, hambamu ini sudah lama menikah belum memiliki keturunan, maka mudahkanlah keturunan untukku ya Allah, sebagaimana Engkau karuniakan keturunan kepada Nabi Zakaria, ya. Karena Nabi Zakaria menikah kurang lebih 70 tahun baru dapat anak, ya. Kemudian bisa juga misalnya ada masalah lain, ya Allah, sungguhnya hamba sudah terlilit utang yang sangat banyak. Ya, dan ini kesalahan hamba mohon ampun kepadamu ya Allah. Mudahkan hambamu untuk selalu ya, bisa punya peluang untuk menyelesaikan utang tersebut sebelum meninggal dunia. Dan semua keluh kesah kita bahasakan dengan penuh keyakinan teman-teman. Karena kata Nabi SAW, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi yakin akan diterima. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai. Ya. Ini kurang lebih gambarannya. Kalau kita simpulkan sebenarnya jauhi kemaksiatan teman-teman sekalian. Karena dia sumber kesedihan, sumpah, sedih dan segala macam. Bahkan salah satu dari para salafus saleh pernah berkata, aku tahu aku punya dosa kepada Tuhan Allah pada saat aku melihat perubahan sikap dari pasangan hidupku. Kebetulan karena dia laki-laki, dia mengatakan perubahan sikap dari istriku dan juga tungganganku. Bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku. Artinya orang kalau jaga hubungannya sama Allah SWT, Allah akan jaga semua fasilitas yang ada pada dia. Allahu a'lam.